Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari PKM Kelompok 1, kelas aplikasi teknologi dan transformasi digital, kelas 15. Next. Untuk judul PKM yang kami bawa itu adalah PKM AI, dan itu judulnya adalah analisis laju korosi material besi ASTM A36 dalam lingkungan asam sulfat atau H2SO4 dan implikasinya terhadap umur pakai peralatan proses industri. Dalam PPT ini isinya adalah anggota, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode riset, dan sesi tanya jawab atau Q&A. Untuk anggotanya itu yang pertama ada Jenar Narapati Arundaya, kemudian ada saya sendiri, Klan Garis Samudra Simanjuntak, kemudian ada Riki Septaputra, Rifli Rama Wibisono, Muhammad Rizky Maisandi, Adi Widya Wirprayata, Syahrin Ali Wijaya, Faiz Maulana, kemudian Aditya Alfa Wazi Fernanda, dan Nabil Syafruddin. Pertama masuk pendahuluan yaitu latar belakang. Peralatan proses industri seperti pipa, reaktor, dan tangki umumnya dibuat dari material besi ASTM A36 atau baja karbon karena memiliki kekuatan mekanik yang baik serta biaya yang relatif rendah. Namun, ketika dioperasikan di lingkungan yang bersifat asam seperti larutan asam sulfat atau H2SO4, material ini rentan mengalami korosi, yaitu degradasi material melalui reaksi kimia atau elektrokimia. Dengan lingkungan korosifnya, korosi dalam larutan asam sulfat dapat menurunkan ketebalan material dan mempercepat kegagalan fungsi komponen peralatan industri, sehingga berdampak pada penurunan umur pakai serta meningkatnya biaya pemeliharaan dan penggantian peralatan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang menganalisis mekanisme degradasi pada material besi ASTM A36 pada lingkungan yang asam, serta terdapat kaitannya dengan penurunan umur pakai peralatan proses industri. Dengan memahami mekanisme degradasi yang dominan, maka diharapkan estimasi umur pakai peralatan yang dapat dilakukan secara lebih ilmiah dan preventif. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung perencanaan perawatan yang lebih efektif, meningkatkan keselamatan operasi, serta menjamin keberlanjutan penggunaan peralatan proses industri. Next, ada rumus masalah. Yang pertama ada bagaimana laju korosi material besi ASTM A36 dalam lingkungan asam sulfat atau H2SO4. Yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju korosi besi ASTM A36 dalam larutan asam sulfat. Bagaimana hubungan antara laju korosi dengan estimasi umur pakai peralatan proses industri. Terus ada tujuan riset, yaitu pertama mengetahui laju korosi material besi ASTM A36 dalam lingkungan asam sulfat H2SO4. Yang kedua ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosi besi ASTM A36 pada larutan asam sulfat. Yang ketiga ada mengetahui hubungan antara laju korosi dan umur pakai peralatan proses industri. Next ada manfaat riset yang pertama untuk peneliti. Yang pertama mengembangkan kemampuan analisis laju korosi dan prediksi umur pakai, dan yang kedua menjadi dasar untuk penelitian lanjutan di bidang korosi dan keandalan material industri. Manfaat untuk industri, pertama membangun industri dalam memahami risiko degradasi korosi peralatan di lingkungan asam. Yang kedua menjadi acuan dalam perawatan atau maintenance peralatan. Next ada urgensi riset. Yang pertama, korosi pada material besi ASTM A36 merupakan permasalahan yang sering terjadi pada peralatan proses industri seperti pipa, tangki, dan reaktor yang beroperasi dalam lingkungan asam, khususnya asam sulfat H2SO4. Tingginya konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan asam sulfat dapat mempercepat reaksi elektrokimia pada permukaan besi ASTM A36 sehingga meningkatkan laju korosi, menyebabkan penurunan ketebalan material, menurunkan kekuatan mekanik, serta memperpendek umur pakai peralatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat meningkatnya biaya perawatan dan pergantian peralatan. Bahkan dapat mengganggu keselamatan serta kontinuitas operasi industri. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis laju korosi material besi ASM A36 dan lingkungan asam sulfat perlu dilakukan untuk memahami pengaruh konsentrasi asam dan waktu paparan terhadap tingkat degradasi material, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memprediksi umur pakai peralatan dan menentukan strategi perawatan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Lanjut ke temuan yang ditargetkan dalam riset ini adalah yang pertama nilai laju korosi material besi ASTM A36 dalam lingkungan asam sulfat. Yang kedua hubungan antara konsentrasi asam, waktu perendaman, dan laju korosi. Terus yang ketiga pola degradasi material besi ASTM A36 akibat paparan asam sulfat. Terus yang keempat adalah estimasi penurunan ketebalan material sebagai dasar prediksi umur pakai peralatan. Next. Lanjut ke kontribusi riset. Yang pertama, diharapkan memberikan tambahan kajian ilmiah mengenai perilaku korosi material besi ASTM A36 dalam lingkungan asam sulfat serta hubungannya dengan umur pakai peralatan proses industri.
Lalu yang terakhir memberikan dasar pertimbangan bagi industri dalam menentukan strategi perawatan dan penggantian peralatan berbasis laju degradasi material. Next. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan PKM kami. Teori yang pertama ada mengenai material peralatan proses industri. Material peralatan proses industri memegang peran penting dalam menjamin keberlangsungan operasi, keselamatan kerja, dan efisiensi produksi. Peralatan seperti pipa, tangki, reaktor, dan heat exchanger umumnya bekerja pada kondisi yang berat, meliputi tekanan tinggi, temperatur tinggi, serta paparan fluida yang bersifat korosif. Kemudian ada teori mengenai besi, Fe, merupakan salah satu logam teknik yang paling banyak digunakan dalam peralatan proses industri karena ketersediaannya yang melimpah, biaya relatif rendah, serta memiliki sifat mekanik yang baik. Next. Untuk komposisi Fe, besi secara kimia merupakan unsur logam dengan simbol Fe yang memiliki konfigurasi elektron 3d6, 4s2. Dalam keadaan murni, besi jarang ditemukan secara alami karena sifatnya yang reaktif terhadap unsur lain, khususnya oksigen. Dalam metalurgi, besi selalu mengandung unsur penyerta yang mempengaruhi karakteristiknya. Kemudian untuk sifat mekanik besi mencerminkan respon material terhadap beban eksternal yang dipengaruhi oleh keteraturan kisi kristal dan keberadaan dislokasi. Besi murni memiliki sifat yang relatif lunak dan ulet, dengan kapasitas deformasi drastis yang tinggi sebelum mengalami kegagalan. Kemampuan ini memungkinkan material menyerap energi mekanik dalam jumlah besar yang dikenal sebagai ketangguhan. Next. Selanjutnya adalah aplikasi. Besi ini digunakan sebagai bahan dasar pada komponen struktural seperti pipa, tangki, poros, dan rangka karena kemampuannya menahan beban statis maupun dinamis dalam jangka panjang. Efisiensi manufaktur besi didukung oleh sifat keuletannya yang memudahkan proses pembentukan melalui pengecoran, pengerolan, penempaan, serta penyambungan dengan metode pengelasan. Pemilihan besi pada peralatan proses industri juga mempertimbangkan stabilitas mekanik dan termalnya pada berbagai kondisi operasi. Kemudian ada mengenai korosi. Korosi adalah suatu proses kerusakan bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion di permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair serta oksigen. Proses korosi terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang berlangsung saat permukaan logam kontak dengan air membentuk suatu sel korosi. Suatu sel korosi terdiri dari 4 komponen yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan jalur metalik. Korosi merata atau uniform corrosion merupakan korosi yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia yang terjadi secara seragam pada permukaan logam. Korosi ini dapat dicegah atau dikendalikan dengan pemilihan material, termasuk coating, penambahan corrosion inhibitor pada fluida, atau menggunakan cathodic protection. Yang selanjutnya adalah korosi sumuran atau pitting corrosion, yang merupakan bentuk korosi yang bersifat sangat lokal, ditandai dengan terbentuknya lubang pada permukaan logam. Meskipun ukuran lubang relatif kecil, korosi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kegagalan peralatan hanya dengan kehilangan massa yang minimal. Selanjutnya ada korosi galvanik atau galvanic corrosion, merupakan korosi yang disebabkan adanya beda potensial antara dua logam yang berada pada fluida atau media konduktif dan korosif. Pencegahan korosi ini menggunakan satu jenis material yang sama atau menggunakan kombinasi beberapa material yang memiliki sifat galvanis yang mirip, menggunakan insulasi pada sambungan antara logam, serta mengurangi karakteristik korosi dan fluida dengan corrosion inhibitor. Selanjutnya ada korosi celah atau crevice corrosion, yang merupakan bentuk korosi di mana korosi terjadi ketika terdapat celah akibat penggabungan atau penyatuan dua logam yang sama memiliki kadar oksigen berbeda dengan area luarnya. Karat yang terjadi karena celah sempit terisi dengan elektrolit atau air yang pH-nya rendah. Maka terjadilah suatu sel korosi dengan katodanya permukaan sebelah luar celah yang basah dengan air yang lebih banyak mengandung zat asam daripada bagian sebelah dalam celah yang sedikit mengandung zat asam sehingga bersifat anodik. Oke, lanjut ke korosi erosi atau bisa dibilang erosion corrosion.
di mana itu adalah kerusakan material akibat kombinasi pengikisan mekanik oleh aliran fluida dan reaksi korosi kimia, di mana fenomena ini terjadi pada fluida korosif yang mengalir cepat, seperti dalam pipa atau jet mili, di mana korosi melemahkan permukaan logam sehingga lebih mudah terkikis. Aliran turbulen menghilangkan lapisan pasif, yang membuat permukaan terbuka dan lebih reaktif terhadap lingkungan. Terus selanjutnya ada korosi tegangan atau stress corrosion. Itu merupakan korosi yang terjadi akibat kombinasi antara beban atau stres pada logam dan media yang korosif. Korosi ini dapat terjadi apabila beban yang diterima oleh logam melebihi suatu minimum stress level. Jenis serangan karat ini terjadi sangat cepat, dalam ukuran menit, yakni jika semua persyaratan untuk terjadinya karat regangan atau tegangan ini telah terpenuhi pada saat tertentu, yaitu adanya regangan internal dan terciptanya kondisi korosif yang berhubungan dengan konsentrasi zat karat atau koroden dan suhu lingkungan. Terus selanjutnya itu yang mempengaruhi karat itu ada di lingkungan asam. Di lingkungan asam ini dapat didefinisikan sebagai kondisi lingkungan yang memiliki pH lebih rendah dari 7. Pada lingkungan asam ini, laju korosi dalam material logam seperti besi dapat meningkat secara signifikan karena tingginya nilai konsentrasi ion hidrogen yang mempercepat reaksi elektrokimia di permukaan logam. Lingkungan asam tidak hanya mempercepat laju reaksi korosi, tetapi juga dapat mengubah morfologi produk korosi. Terus selanjutnya itu ada asam sulfat H2SO4, di mana itu merupakan asam mineral kuat yang bersifat sangat korosif dan merupakan elektrolit kuat dalam media air. Dalam aplikasinya, H2SO4 berperan penting dalam proses industri seperti pemurnian logam dan sintetis kimia. Namun, konsentrasi ion hidrogen H+ yang tinggi di dalamnya menjadi ancaman utama bagi integritas material logam. Karakteristik korosivitasnya ditentukan oleh konsentrasi, di mana pada kondisi encer, asam sulfat bertindak sebagai asam non-oksidasi yang sangat agresif. Terus selanjutnya itu adalah hubungan korosi dengan lingkungan asam sulfat atau H2SO4. Korosi material besi ASTM A36 dalam lingkungan asam sulfat H2SO4 terjadi melalui mekanisme reaksi elektrokimia yang melibatkan proses oksidasi logam sebagai reaksi anodik dan reduksi ion hidrogen sebagai reaksi katodik. Pada permukaan logam besi, atom Fe teroksidasi menjadi ion Fe2+ dengan melepaskan elektron. Sementara ion hidrogen dari larutan asam mengalami reduksi membentuk gas hidrogen. Tingginya konsentrasi ion hidrogen dalam larutan asam sulfat menyebabkan laju reaksi katodik meningkat, sehingga mempercepat proses oksidasi besi dan berdampak langsung pada peningkatan laju reaksi. Selanjutnya ada metode riset yang kami pakai. Yang pertama ada tempat pelaksanaan riset, di mana kami akan melaksanakan riset ini di Laboratorium Kimia Material pada Departemen Teknik Material dan Metalurgi di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Badan alat yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan riset, yaitu untuk menganalisis laju korosi material besi ASTM A36 dalam lingkungan asam sulfat menggunakan metode perendahan atau immersion test, di mana seluruh bahan dan alat dipilih supaya dapat mampu mendukung pengukuran laju korosi secara kuantitatif dan akurat. Nah, untuk alat dan bahan yang dipakai, yang pertama kita mulai dari alat, itu ada gelas kimia satu buah, termometer satu buah, penjepit logam atau benang inap satu buah, stopwatch atau timer satu buah, kertas indikator pH satu buah, hot plate satu buah, dan alat K3. Untuk bahannya, yaitu ada spesimen besi ASTM A36, lautan asam sulfat 500 ml, aqua D 1 liter, lautan NaOH 0,1 m 500 ml, kertas amplas dengan berbagai variasi grade, dan elektroda referensi SC 1 buah. Variabel yang akan diteliti dibedakan menjadi 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas
Pertama, konsentrasi larutan asam sulfat atau H2SO4 sebanyak 0,1 m se- sebanyak 500 mili. Kedua, waktu perendaman spesimen selama 72 jam. Lalu variabel terikat pertama, laju korosi material besi ASTM A36. Kedua, penurunan massa dan ketebalan material. Ketiga, ada variabel kontrol. Yang pertama, jenis dan komposisi material besi atau FE ASTM A36. Kedua, deformasi atau sudut 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat. Yang terakhir, volume larutan dan kondisi lingkungan atau pH larutan, pH 1, pH 7, dan pH 13. Di sini, di sini kami memiliki diagram alir. Pertama, dimulai dari studi pendahuluan untuk mengumpulkan informasi awal. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Setelah itu dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian data dianalisis dan dibahas untuk memperoleh hasil penelitian. Berdasarkan hasil tersebut dibuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian hingga penelitian selesai. Next. Berikut merupakan prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam riset ini. Pertama, studi pendahuluan, studi literatur terkait korosi besi ASTM A36 dalam larutan H2SO4. Kedua, perumusan masalah dan tujuan, menentukan fokus penelitian dan tujuan pengujian korosi. Ketiga, persiapan spesimen, pemotongan, pengaplasan, pembersihan, dan pengeringan spesimen besi ASTM A36. Keempat, penimbangan awal, mengukur massa awal spesimen menggunakan neraca analitik. Kelima, persiapan larutan H2SO4, membuat larutan dengan variasi konsentrasi tertentu. Keenam, proses perendaman. Spesimen direndam dalam larutan H2SO4 selama waktu tertentu. Ketujuh, pembersihan dan penimbangan akhir. Membersihkan spesimen lalu menimbang massa akhirnya. Kedelapan, perhitungan laju korosi. Menggunakan metode kehilangan massa atau weight loss method. 9. Yang kesembilan, pengumpulan dan analisis data. Menganalisis pengaruh konsentrasi dan waktu perendaman terhadap laju korosi. Yang terakhir, ke-10, yaitu kesimpulan. Menarik hasil penelitian terkait laju korosi dan umur pakai material. Next. Selanjutnya ada anggaran biaya. Jenis pengeluaran itu yang kita keluarkan itu satu, bahan habis pakai, spesimen besi, H2SO4, Aquades, amplas, larutan pembersih korosi, dan ATK. Lalu yang kedua ada sewa dan jasa penggunaan laboratorium dan peralatan pengujian. Yang ketiga, transportasi lokal, mobilisasi tim ke laboratorium dan pembelian bahan. Yang keempat, lain-lain seperti publikasi, komunikasi, promosi media, dan sosial PKM. Dengan sumber dana dan besaran dana serta jumlah yang tertera pada tabel. Next. Selanjutnya, hasil variasi temperatur. Berdasarkan hasil pengukuran pada larutan pH 7 netral, diperoleh bahwa nilai potensial korosi terhadap SAE sebesar minus 0,037 V pada suhu ruang 25 derajat Celcius dan menurun menjadi minus 0,181 V pada suhu 85 derajat Celcius. Terlihat bahwa kenaikan suhu menyebabkan penurunan nilai potensial jadi lebih negatif, yang berarti logam memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami korosi. Semakin negatif potensial korosi suatu logam, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk teroksidasi. Next. Lalu hasil variasi susu deformasi. Dari data yang diperoleh saat praktikum, dilakukan perhitungan untuk dapat memperoleh laju korosi dalam satuan mm per Y. Berikut rumus perhitungannya. Lalu, dengan data delta W adalah W loss sebagai massa logam yang hilang akibat proses korosi, selisih antara massa awal dan massa akhir. Dalam satuan gram, kemudian nilai K sejumlah 87.600 dan P sebagai densitas logam dengan nilai 8,47 gram per cm kubik, T sebagai lama waktu perendaman dengan nilai 72 jam, serta panjang, lebar, dan tinggi kuningan secara berurutan adalah 55,7 mm, 47,8 mm, dan 5,2 mm. Saat logam mengalami deformasi plastis, terjadi peningkatan jumlah diskolasi dan cacat kristal di dalam struktur logam. Kondisi ini menyebabkan energi bebas permukaan meningkat sehingga logam menjadi lebih reaktif terhadap lingkungan korosif. Akibatnya, laju korosi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat deformasi. Next.
Lalu hasil variasi pH. Hubungan antara pH dan kestabilan logam dapat dijelaskan menggunakan diagram Purbeck FeH2O yang menunjukkan bahwa daerah imun pasif dan aktif sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara nilai potensial dan pH. Berdasarkan hasil pengukuran, potensial korosi pada variasi pH 13 NaOH, pH 7 netral, dan pH 1 H2SO4 terlihat bahwa nilai potensial korosi paling negatif diperoleh pada larutan asam H2SO4 pH 1 dengan konversi terhadap SAE sebesar minus 0,7 V. Nilai ini menunjukkan bahwa laju korosi tertinggi terjadi pada asam karena tingginya konsentrasi ion H+ yang mempercepat reduksi pada katoda dan oksidasi pada anoda. Sebaliknya, pada larutan basa NaOH pH 13, nilai potensial konversi terhadap SAE sebesar minus 0,98 V menandakan bahwa logam berada pada kondisi lebih stabil akibat terbentuknya lapisan pasif Fe3O4 pasivitas yang melindungi permukaan logam dari serangan korosi lebih lanjut. Next. Selanjutnya, Sustainable Development Goals. Alasan PKM ini berkaitan dengan SDG 9 karena penelitian ini berkaitan dengan pengembangan kualitas dan ketahanan material industri terhadap lingkungan korosif. Analisis laju korosi pada material besi ASTM-A36 dalam larutan asam sulfat dapat memberikan informasi penting mengenai ketahanan material dan umur pakai peralatan proses industri. Selanjutnya, alasan PKM ini berkaitan dengan SDG 12 karena korosi pada material industri dapat menyebabkan kerusakan peralatan, peningkatan limbah material, serta pemborosan sumber daya akibat pergantian komponen yang terlalu sering. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pengendalian korosi sehingga penggunaan material menjadi lebih efisien, umur pakai peralatan lebih panjang, dan limbah industri akibat kerusakan material dapat dikurangi. Hal ini mendukung terciptanya proses produksi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Next. Selanjutnya, penelitian ini juga mendukung SDG 8 karena korosi pada peralatan industri dapat memengaruhi keselamatan kerja, produktivitas, dan efisiensi operasional di lingkungan industri. Kerusakan material akibat korosi berpotensi menyebabkan kebocoran, kegagalan peralatan, hingga kecelakaan kerja yang dapat membahayakan pekerja serta menghambat proses produksi. Next. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.